Salam jumpa kembali dengan saya, Dewa Arwidiano. Topik kali ini yang saya angkat adalah alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif ini adalah merupakan alat yang digunakan sebagai media bermain yang tentunya mengandung nilai-nilai pendidikan dan memberikan pengalaman belajar untuk anak-anak, khususnya balita. Jangan asal membeli alat permainan untuk anak-anak. Saat memilih untuk membeli permainan, pertimbangkan efektivitas dan kemanfaatan untuk membentuk karakter anak-anak kita. Alat permainan itu akan sangat bermakna jika memiliki peran dan fungsi untuk merangsang psikomotorik dan melatih beberapa hal terkait dengan karakter anak, terutama anak balita. Alat permainan anak atau alat permainan edukatif tidak harus dibeli, tidak harus, tetapi bisa dibuat dengan apa adanya yang ada di lingkungan sekitar kita, dan tentunya tidak harus mahal. Yang penting itu sesuai dengan kebutuhan untuk merangsang psikomotorik anak, dan pada umumnya belum tentu kebutuhan anak, tetapi merupakan gengsi daripada orang tua. Nah, bagaimana cara memilih alat permainan anak? Mari kita simak bersama. Pertimbangkan pemilihan alat permainan edukatif untuk anak yang memungkinkan untuk memberikan rangsangan, pertama meningkatkan kreativitas dan perkembangan anak. Kemudian yang kedua, dapat melatih kemampuan motorik si anak. Yang ketiga, melatih untuk memberikan konsentrasi, menumbuhkan rasa percaya diri, mengenal konsep logika yang secara sederhana, melatih untuk bersosialisasi, kemudian untuk menciptakan situasi bermain tetapi belajar, serta mengenalkan konsep antara sebab dan akibat, kemudian mengenakan konsep untuk pembentukan perilaku, melatih kemampuan verbal, dalam hal ini adalah bahasa anak, menambah pengetahuan dan wawasan, mengenalkan warna, tekstur, dan bentuk, kemudian sebagai media bagi anak-anak untuk belajar. Dalam mempergunakan alat permainan anak, selalu kita mendampingi sehingga kita bisa menganalisa, memperhatikan verbalitas dari anak itu sendiri. Untuk lebih jelas, saya akan contohkan bagaimana menemani anak usia balita dalam permainan edukatif dengan alat permainan yang sederhana yang mudah kita temukan di sekitar kita. Ini kita melatih untuk melogikakan. Jadi ada tekstur warna, kemudian mengapa kok bisa berputar kena angin. Jadi membuat rasa penasaran pada anak kecil yang menyebabkan berputar ini angin atau ada alat yang dibaling-baling itu. Jadi saya berebut. Nah, jadi saya mencoba untuk mematikan angin dari kipas angin, sehingga si anak penasaran yang menyebabkan berputar itu yang mana. Ini untuk mengasah atau merangsang logika, juga untuk melatih sebab dan akibat. Nah, sekarang saya kotak kembali. Nah, ini dia sedang memperhatikan dan sedang penasaran apa sih yang menyebabkan sebenarnya. Dia mencoba membuka dan mencari di dalamnya. Jadi kita mempergunakan alat yang sesederhana mungkin, mudah ditemukan di sekitar kita, sehingga anak mencoba merusak. Jadi kita tidak merasa rugi walaupun dirusak. Kemudian saya mencoba untuk membuat rangsangan secara logika. Jadi saya menggunakan buah apel yang ditambah dengan karet sehingga ada kelenturan. Dia mencoba, kok bisa? Jadi dia mencoba, selalu mencoba dan mencoba terus. Kalau saya putar, ada putarannya. Dia juga akan berpikir mengapa itu bisa berputar, untuk melatih psikomotoriknya, dan gerakan halus gerakan kasarnya sedang dirangsang atau stimulusnya. Apa bedanya kalau mempergunakan karet yang lentur bisa meloncat dari apel itu sendiri.
sehingga si anak akan mencoba untuk mengamatinya sendiri. Apa buah apelnya yang loncat atau ada benda. Jadi saya mengajarkan untuk menggoyangkannya. Jadi ini adalah cucu saya yang baru berumur 8 bulan. Jadi baru bisa merangkak dan duduk saja. Nah ini perhatikan, dia memperhatikan putarannya, kenapa dia bisa berputar. Untuk melatih kritis. Jadi semakin sering kita berikan pengalaman dan semakin sering kita latih, maka karakter atau sensitif kepekaan dari anak itu akan semakin terlatih untuk merangsang kecerdasan baik emosional maupun kecerdasan secara nalarnya. Nah, kita perhatikan mimiknya, dia merasa puas dan dapat membedakan serta mengamatinya secara sepintas. Nah, dia mencoba sendirinya, akhirnya putus karetnya, dia merasa putus asa. Nah, kalau kita menggunakan alat yang mahal, berarti kita merasa rugi. Nah, ini kita mencoba untuk memberikan rangsangan fokus ya. Jadi kita melatih fokus dan konsentrasi. Melatih rangsangan untuk fokus dan konsentrasi dengan memasukkan mainan-mainan yang sudah disediakan oleh orang tuanya. Jadi kalau kita memilih alat permainan edukatif, tidak harus mahal, tetapi memiliki suatu makna. Untuk apa alat permainan itu? Kita mengarahkan kemana? Dan jangan sampai kita memberikan karakter yang keras, yang permainan yang membutuhkan konsentrasi keras, nanti karakternya juga akan keras. Karena anak sedang menangkap atau merefleksikan di dalam memori otaknya. Jadi setiap keberhasilan patut diberikan reinforcement atau penghargaan, sehingga si anak merasa puas dan merasa mendapatkan penghargaan walaupun hal itu adalah sekecil mungkin. Diperhatikan, anak ini adalah sedang berkonsentrasi dibantu oleh kakaknya juga. Jadi kakaknya juga ikut konsentrasi. Jadi dalam permainan selalu kita dampingi ya, untuk mengarahkan. Nah ini saya mencoba untuk gerakan-gerakan yang melingkar atau memutar ya. Dia juga akan mencoba ini untuk merangsang gerak motorik kasar. Apakah dia mampu meniru atau tidak? Pasti dia akan berusaha mencoba dan terus mencoba dengan cara meniru. Nah, kemudian ini kembali untuk melatih konsentrasi dengan benda yang lebih besar. Demikian dari saya. Semoga tayangan video ini bermanfaat bagi para orang tua atau siapapun yang peduli terhadap perkembangan karakter anak kita. Karena mendidik anak kita termasuk memelihara aset keluarga kita, juga memelihara menumbuh kembangkan aset nusa dan bangsa. Video ini dibuat sebagai edukasi yang tentunya dengan durasi yang sangat terbatas sehingga tidak begitu lengkap dan komplit. Jika saudara atau masyarakat yang ingin menanyakan, yang ingin mengetahui lebih detail, silakan untuk melakukan atau menuliskan komen atau saran sehingga kita akan bisa berdiskusi lebih lanjut. Jika video ini bermanfaat, dimohon untuk share, like, dan subscribe. Tentunya sebagai harapan untuk membantu edukasi kepada masyarakat. Terima kasih, salam sehat dan sejahtera.